Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton, channel belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang mirip dengan ujian sekolah matematika wajib bagian yang keempat. Baik, di sini diketahui matriks P dan Q. Pertanyaan adalah tentukan perkalian dari PQ. Oke. Jadi perkalian dua matriks 2 kali 2 ini caranya adalah kita buat matriknya dan kita batasi. Untuk matrik pertama kita batasi per baris, dan untuk matrik yang kedua kita batasi per kolom. Jadi cara mengalinya adalah baris dikali kolom. Nah, maka di sini kita dapatkan min 4 kali min 6 ditambah 3 kali 1, min 4 kali min 3 ditambah 3 kali 2. Hasilnya seperti itu. Jadi min 4 kali min 6 24 ditambah 3 kali 1 3. Min 4 kali min 3 12 ditambah 3 dikali 2. Begitu juga yang di bawah, min 2 kali min 6 12 1 kali 1 1. Min 2 kali min 3 6 1 kali 2 2. Maka kita dapat matriknya adalah 27 18 13 8. Jadi pada intinya adalah untuk mengalihkan matrik itu kita batasi matrik pertama dengan baris dan matrik kedua berdasarkan kolom. Soal berikutnya, matrik inverse dari P2153. Oke. Untuk konsep inverse, misalnya kita punya matrik ABCD, maka inverse itu adalah A pangkat min 1 itu inverse dari A, yaitu 1/AD dikurang BC. Untuk diagonal utamanya tukar tempat, dan untuk tidak diagonal utama dikasih min. Jadi min B min C. Sehingga karena kita punya P itu 2153, maka P inverse itu 1/2 kali 3 dikurang 1 kali 5, diagonal utama tukar tempat dan diagonal tidak utama dikasih min. Maka kita dapat 3 min 1 min 5 2, seperti itu. Jadi caranya seperti ini, yaitu 1/AD kurang BC dikali diagonal utama tukar tempat dan diagonal tidak utama dikasih tanda min. Oke, soal berikut diketahui matrik A 2 min 1 3 4 B 3 6 min 3 min 2. Jika P sama dengan A kali B, tentukan determinan P. Nah, konsep determinan, jika A, B, C, D, maka determinan A itu adalah AD kurang BC. Dan jika determinan suatu perkalian matrik, maka sama dengan perkalian determinan masing-masing matrik itu. Jadi kalau kita punya P itu A kali B, maka determinan P itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Determinan A adalah 2 kali 4 dikurang min 1 kali 3. Determinan B 3 kali min 2 dikurang 6 kali min 3. Maka kita dapat 8 tambah 3, ini min 6 tambah 18. Sehingga determinan P adalah 11 kali 12, yaitu 132. Jadi pada intinya adalah determinan perkalian suatu matrik adalah sama dengan determinan perkalian masing-masing matrik itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Ini ada matrik A ukuran 3 kali 3, tentukan nilai determinan A. Oke. Untuk matrik determinan 3 kali 3 caranya adalah yang pertama kita tambah dulu dua kolom pertama. Jadi 23 min 1 ini kita tulis lagi 23 min 1, 656 kita tulis lagi 656. Yang pertama adalah kita bergerak dari 2 secara diagonal. Gini. Ini dia. Ini adalah untuk positif. Ya, nanti masing-masing diagonal ini kita jumlahkan. 251 ini kita kalikan dulu. Ya, nanti dijumlahkan ke masing-masing diagonal. Kemudian dari 4 ini ke diagonal tidak utama 4 5 min 1 2 2 6 6 3 1 ini adalah negatif. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi 251 10 plus ya. 6 2 min 1 jadi plus min 12. 4 3 6 berarti 72 plus 72.
45 min 1 min 20, 224 berarti min 24, 631 berarti dapat min 18. Sehingga kalau kita jumlahkan maka kita dapat 48. Jadi caranya pertama diagonal utamain dulu yang itu positif, dikurang dengan diagonal yang negatif. Oke, soal berikut, jika fx sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 5, maka nilai f min 3. Jadi ini soalnya cukup sederhana, cukup mensubstitusi nilai x-nya sama dengan min 3. Karena kita punya f 3x kuadrat kurang 6x tambah 5, kita ganti x-nya dengan min 3. Maka 3 kali min 3 kuadrat dikurang 6 kali min 3 tambah 5. Kita dapat 3 kali 9 kurang tambah 18. Nah, ini min ketemu min plus 18 tambah 5. Berarti dapat 18 tambah 5 yaitu 27 tambah 23. Maka kita dapat 50. Jadi cukup sederhana, ganti x-nya dengan min 3. Oke, berikut diketahui fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x dan gx adalah x tambah 2. Tentukan f bundaran gx. Jadi f bundaran gx adalah fgx. Jadi setiap komponen x ini kita ganti dengan gx seperti ini. Jadi 3fx kuadrat kurang 4gx. Gx kita ganti dengan x tambah 2, maka kita peroleh x kuadrat tambah 4 tambah 4. Ini kali ke dalam 4x kurang 8. Ini kali ke dalam lagi dapat 3x kuadrat tambah 12x tambah 12 kurang 4 kurang 8. Maka kita dapat 3x kuadrat tambah 8x ditambah 4. Oke. Berikut diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 per 4x tambah 5. Tentukan inverse dari fx. Nah, konsep inverse dari suatu bentuk pecahan, misalnya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse x itu sama dengan, jadi untuk a dengan d ini kita tukar tempat dan b dengan c ini kita kasih min. Jadi kita punya fx sama dengan 2x kurang 3 per 4x tambah 5. Untuk 2 dengan 5 ini kita tukarkan tempatnya, jadi ini 5x, ini 2. Dan untuk 3 dengan 4 ini berganti tanda. Jadi min 3, ini jadi min 4. Sehingga bisa kita dapatkan hasil f inverse x-nya adalah 5x ditambah 3 per min 4x ditambah 2. Oke, soal berikut. Ini ada lingkaran dengan sudut pusatnya ada 2, 150 dengan 75. Dikata pada gambar sudut AOB 75 dan sudut COD adalah 150 dengan panjang busurnya 50 untuk AB, maka berapakah panjang busur CD? Jadi konsepnya adalah panjang busur AB per besar sudut AOB sama dengan panjang busur CD per besar sudut COD. Jadi panjang busur AB adalah 50 dengan sudutnya 75 per panjang busur CD per 150. Ini bisa kita 75 dengan 150 bisa kita bagi dapat 2. Maka 2 kali ke sini. Jadi kita dapat 50 dikali 2 itu panjang busur CD yaitu 100 cm. Jadi prinsipnya panjang busur per sudut sama dengan panjang busur per sudut. Oke. Hampir mirip dengan panjang busur tadi. Untuk luas juring konsepnya juga sama. Pada soal ini diketahui pada gambar bahwa luas juring DOC itu 62 dan luas juring AOB itu 93. Jika sudut DOC 36 maka sudut AOB. Jadi prinsipnya sama. Luas juring AOB per sudut AOB sama dengan luas juring DOC per sudut DOC. Jadi kita ganti yang diketahui semua. Berarti luas juring AOB itu 93 per sudut AOB. Luas juring DOC itu 62 dengan sudut DOC adalah 36. Ya. Maka sudut AOB sama dengan 93 dikali 36 per 62. Ini bisa kita bagi. Sama-sama bagi 31 dapat 3 ini 2. 36 bagi 2 dapat 18. Berarti 3 dikali 18 derajat. Maka besar sudut AOB adalah
54 derajat. Jadi hampir mirip konsepnya luas juring AOB per luas AOB sama dengan luas juring DOC per sudut DOC. Oke, berikut. Andika ingin melakukan pembicaraan melalui telepon jika terdapat 7 pesawat telepon dan 5 nomor sambungan. Berapa banyak cara pembicaraan yang berbeda? Jadi ini cukup sederhana. Ya. Caranya hanya cukup kita mengkalikan. Berarti 7 kita kalikan dengan 5. Jadi sama dengan 35 cara. Jadi untuk satu pesawat itu ada 5, karena pesawat telepon kita ada 7, maka 7 dikali 5 35. Oke, demikianlah pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.